Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya tetap go live ya, no edit, no cut ini. Dan kita akan masih melanjutkan soal Komnas HAM, hasil investigasinya yang sudah di press conference kan tanggal kemarin ya, Jumat ya. Jumat tanggal 8 Januari 2021. Ini ada berita sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, yaitu Komnas HAM titik 2 polisi perintahkan hapus rekaman saksi di kilometer 50. Kenapa harus diperintahkan begitu? Itu yang menarik ya. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap fakta bahwa aparat kepolisian sempat memerintahkan untuk memeriksa ponsel dan meminta saksi yang berada di KM 50 Tol Jakarta Cikampek menghapus rekaman saat insiden bentrok polisi dan Laskar FPI. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam saat menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentrok yang terjadi pada 7 Desember 2020. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone, ujar Anam dalam pemaparannya Jumat 8 Januari. Dia mengungkap pemeriksaan ponsel dan permintaan hapus rekaman kepada warga di lokasi kejadian merupakan satu dari sejumlah temuan menurut keterangan saksi saat bentrok yang berujung tewasnya 6 laskar pengawal Rizik di kilometer 50. Anam juga mengungkap bahwa saksi di lokasi kejadian diberitahu oleh aparat bahwa insiden yang terjadi saat itu terkait narkoba dan terorisme. Terdapat penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa itu terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme, katanya. Selain keterangan itu, Anam menyebutkan saksi Komnas HAM mengungkap bahwa terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal di lokasi kejadian. Dari keduanya, 1 berada di mobil dan 1 sisanya berada di jalan. Saksi Komnas HAM seperti diungkapkan Anam juga melihat petugas telah melakukan tindak kekerasan kepada 4 anggota laskar yang masih hidup di kilometer 50. Beberapa bukti diletakkan di meja salah satu warung oleh petugas. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap, ujar Anam. Komnas HAM menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran HAM dalam insiden bentrok polisi dan 6 laskar pengawal Rizik pada 7 Desember lalu. Menurut Anam, polisi bersalah karena telah membunuh 4 anggota laskar yang diketahui masih hidup saat berada di kilometer 50 atau setelah 2 anggota laskar yang lain telah tewas. Ya, Sobat RH sekalian ya, itu yang terjadi ya, yang disampaikan oleh Komnas HAM. Dan pertanyaannya adalah mengapa polisi harus memerintahkan seperti itu ya. Sepertinya petugas tidak ingin peristiwa itu kemudian diungkap lebih jauh. Tapi itu interpretasi ya, tapi faktanya adalah bahwa ada perintah seperti itu. Jadi Sobat Era sekalian, sesungguhnya ketika Komnas HAM menyampaikan press conference-nya masih banyak pertanyaan ya. Masih banyak pertanyaan, termasuk tentu pertanyaan mengenai ini. Mengapa petugas memerintahkan menghapus rekaman saksi di kilometer 50? Lalu mengatakan bahwa itu adalah kasus narkoba dan teroris. Padahal jelas-jelas Laskar FPI tersebut tidak dalam masalah terorisme dan masalah narkoba. Tapi mengawal Habib Rizik dan kemudian terjadi serempet menyerempet. Maksudnya begini Sobat Era sekalian, mengapa sampai kemudian harus terjadi serempet menyerempet, lalu dibekuk, lalu terjadi pembunuhan, padahal mereka bukan target. Atau jangan-jangan polisi atau petugas akan mengatakan bahwa ini karena ada kepemilikan senjata misalnya. Ya itu soal lain ya, karena kita harus membedakan mana yang mayor, mana yang minor tentunya. Yang mayor itu adalah hilangnya nyawa 6 laskar FPI di tangan petugas. Pertanyaannya adalah apakah itu merupakan sebuah prosedur yang
memang tidak bisa dihindari lagi, apakah ada kesalahan prosedur. Tapi kalau kita lihat dari Komnas HAM, ya, untuk 4 firm bukan soal prosedur saja, tapi itu adalah soal pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun Komnas HAM sendiri tidak merekomendasikan pengadilan hak asasi manusia, tetapi hanya pengadilan pidana biasa yang tentu leading sektornya dikembalikan kepada aparat kepolisian. Pertanyaannya lagi adalah kematian 2 orang tersebut apakah termasuk unlawful killing atau tidak? Karena kalau kita bicara peristiwa tembak-menembak, yang terjadi adalah apakah polisi sudah memperkenalkan diri, apakah dalam melakukan tembak-menembak itu ada keseimbangan dan memang sebuah mekanisme self defense, mekanisme untuk membela diri. Nah, ini juga perlu dipahami agar tidak terjadi justifikasi bahwa dalam tanda kutip penewasan, katakanlah penembakan terhadap Laskar FPI itu dilegitimasi sebagai peristiwa membela diri, padahal misalnya petugas ada kesempatan untuk menghindari itu semua karena toh ini proses penguntitan dan mereka tidak sedang ingin menangkap Habib Rizik atau juga anggota Laskar FPI. Jadi sobat era sekalian, bagaimanapun hasil Komnas HAM ini harus menjadi trigger mechanism. Harus menjadi trigger mechanism. Yang sudah paling jelas adalah soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap 4 korban yang dalam penguasaan petugas yang awalnya hidup tiba-tiba meninggal. Jadi meninggalnya itu adalah mereka dalam penguasaan sepenuhnya petugas. Dan ini tentu dalam standar hak asasi manusia tidak bisa dibenarkan karena ibarat pasukan, ibarat musuh, mereka sudah menyerah dan tidak boleh diapa-apakan. Itu harus dibuat jelas dan terang, ya, bagaimana proses pelanggaran hak asasi manusianya, termasuk juga apakah pelanggaran ini hanya karena aksi spontan di lapangan by accident ataukah memang sebenarnya ada struktur yang menggerakkan. 4. Dan 2 lainnya juga harus betul-betul dilakukan proses penyelidikan investigasi yang independen mengenai tewasnya 2 lainnya. Jadi kalau kita lihat apa yang dihasilkan Komnas HAM ini, sobat RH sekalian, saya pribadi sepertinya tetap mengusulkan dibentuknya tim independen, ya. Tim independen untuk melakukan penyelidikan, mencari fakta terhadap kasus ini, termasuk juga nanti bagaimana tindak lanjut dari tim independen tersebut, karena kebetulan yang terlibat adalah penegak hukum sendiri. Jadi kalau dilaporkan kepada presiden lalu diserahkan kepada penegak hukum sendiri, dikhawatirkan tidak ada yang namanya proses yang independen, yang netral, ya. Karena ya tadi ada semangat untuk membela korps misalnya, atau kalau misalnya ada struktur yang bisa terlibat. Tapi sekali lagi, ya, kita harus harus percaya kepada Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi orang yang bijaksana, mau menyelesaikan masalah ini, termasuk juga nanti kita berharap dari Kapolri yang baru, ya, agar Kapolri yang baru nanti bukan orang yang sekedar manut atau nurut perintah kekuasaan, tapi orang yang memang ingin menegakkan hukum. Jadi betul-betul law enforcer. Jangan sampai kemudian kasus ini akhirnya hanya berhenti pada petugas-petugas di lapangan, tetapi ketika memang ada dugaan, ada struktur yang terlibat, malah dikecilkan dan tidak diinvestigasi lebih lanjut. Tapi sekali lagi, tentu kan kita tidak bisa menuduh, tidak bisa membuat sebuah judgment, tetapi tidak boleh juga mengatakan sudah pasti tidak ada. Karena itu memang harus betul-betul ditindaklanjuti oleh sebuah tim independen, dan apa yang disampaikan atau apa yang sudah ditemukan Komnas HAM menjadi titik pijak, batu berpijak
pada tim independen itu untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya, dan harus ada komitmen dari negara untuk menindaklanjuti temuan-temuan tim independen itu kalau seandainya dibentuk. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah apa yang ditemukan Komnas HAM juga akan tergantung kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjutinya. Apakah akan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum, diperintahkan Kapolri yang baru, ataukah justru demi keadilan Presiden Jokowi tergelitik untuk membuat tim yang independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Penyelidikan paling tidak dengan asumsi bahwa memang Presiden betul-betul netral dari semua ini dan tidak melihat FPI sebagai kelompok-kelompok yang kebetulan tidak pro terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun ini adalah anak bangsa ya, yang tentu tidak boleh ditumpahkan darah dan dihilangkan nyawanya oleh petugas yang dibiayai oleh negara, apalagi kalau sampai terjadi unlawful killing. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.